Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan kita Talkshow Haiki, di mana teman-teman semua pada hari ini kita kedatangan bintang tamu, di mana kita akan berbagi sharing tentang masalah pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang inspektor NDT atau yang bisa disebut dengan uji tak rusak. Nah, ini sekarang kita kedatangan bintang tamu, yaitu mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan inilah Pak Datas Sitepu. Bagaimana kabarnya Pak Datas? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, itu yang penting dulu kan, saya dulu. Jadi kita berikan kesempatan teman-teman untuk Pak Datas untuk berkenalan. Mungkin juga ada teman-teman yang belum kenal atau juga belum sempat mengenal Pak Datas ini. Siapakah Pak Datas ini? Dan bagaimana pengalaman Pak Datas ini warawiri di dunia NDT Inspektor? Boleh silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Adi, kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan ini suatu kehormatan juga nih bagi saya nih. Ya. Masuk ke podcast. Kami juga kehormatan juga ya. Iya. Jadi begini ya, saya adalah nama saya Datas Sitepu. Ya tentu di dunia NDT ini ya seperti Pak Adi tadi bilang, memang pengalaman saya sudah cukup banyak lah katakan ya. Jadi saya awal di NDT ini adalah dari tahun 91. Tahun 91 ya. Itu saya dulu helper saja. Dulu ya, awal dari helper ya. Awal ya? dari helper dulu. Jadi kita dulu 91 itu semua orang Indonesia itu memang helper dulu. Helper. Lalu bagaimana kalau teknisinya, teknisi UT, MPI, RI, sama bahkan safety-nya aja pasang tali pun dari luar. Oh, begitu. Itu adalah dari Filipina. Oh. Berarti memang dari dulu belum ada orang Indonesia yang mau langsung jadi teknisi, Pak? Belum, Pak, belum. Itu, zaman dulu 91 itu belum ada. Perkiraan tahun 91, Pak. Iya, awal dari saya kerja di NDT itu 91. Di situ kita itu semua itu adalah ya helper. Helper. Ya. Dengan naiknya itu apa istilah itu waktu berjalan, tahun 93 kita sudah mulai disekolahkan. Dulu dari PT Bixindo Utama. Jadi dulu memang pertama sekolah NDT itu mulainya di tahun 93, Pak. 91 sudah 91 mulai. sudah ada. Operator di Batam sudah ada. Enggak, bukan di Batam. Bukan di Batam. Iya, Jakarta. Oh, di Jakarta pertama Iya, sekali. itu adalah di Badan Tenaga Atur Nasional. Kalau Bapetan ya, Pak ya. Ya, kursusnya itu adalah di Pasar Jumat. Pasar Jumat. Prakteknya kita di Serpong. Sebab Serpong itu adalah radiasinya. Nah iya, itu OR dulu baru AR. Saya punya sertifikat ahli radiografi. Zaman dulu tuh ahli radiografi itu ya istilahnya itu ya baca film dihargai zaman dulu itu. Kalau sekarang ini kan udah berbeda lagi. Iya. Sesuai zaman lah, Pak. Ya, sesuai zaman. Lalu apa namanya? Setelah itu saya disekolahin ke Cepu tahun 95 ya. Itu disekolahin dari mana itu? Dari PT Bixindo Utama. Oh, pertama Bapak ikut di situ dulu ya. Dari awal meniti karir ya, Pak. Iya, meniti karir. Itu NDT level 1 itu UT MTPT. Nah, zaman dulu itu kursusnya di Akamigas. Akamigas pakai dasi. Zaman dulu itu memang begitu. Tapi dengan berkembangnya waktu ya terus ambil UT Asenti di Bandung, 97, terus berjalannya waktu, lalu saya pindah dari Bixindo ke Lekomaras, Lekomaras ke Bixindo lagi, lalu Bixindo ke Oceanering. Jadi bagaimana ya, kalau kita sebagai pekerja ini harus profesional, artinya kalau kita bekerja di suatu perusahaan itu harus betul-betul ya kita jiwai pekerjaan kita. Sehingga kita masuk dengan baik, keluar pun dengan baik. Tidak tertutup kemungkinan nanti masuk lagi ke situ seperti saya, Pak. Masuk Bixindo saya 2 kali, Lekomaras 2 kali, baru ke Oceanering. Dulu Oceanering itu namanya belum Oceanering namanya. Dulu OIS, lalu Samudra Oceanering, lalu Oceanering. Jadi memang butuh sekali untuk apa namanya pengalaman kita dan rasa mencintai pekerjaan itu, Pak. Betul. Biar itu kita intinya bisa bertahan kan. Betul. Itu intinya memang apapun pekerjaan kita harus jiwai. Tentu kita bekerja ini jangan sampai monoton, kita harus berpikir kelanjutannya. Nah, itu intinya itu. Kalau di NDT ini insya Allah masih bagus. Masa depan itu masih bagus. Masa depan masih bagus. Masih bagus. Tapi betapa pentingnya kita upgrade terus, Pak. Jadi kan biasanya kan NDT ini kan harus upgrade terus. Betul. Untuk sertifikasi. Itu di mana letak pentingnya untuk upgrade itu? Begini. Kalau kita bekerja di suatu kerjaan kantor-kantor biasa, itu jenjang karirnya itu kan absen
tidak ada datang cepat, keatasan bagus, ke bawah bagus, kita bisa naik gaji, naik tingkat. Tapi kalau NDT tidak. Oh gitu. Nah, NDT ini beda Pak. Walaupun kita kerja bagus, ke bawah bagus, ke atasan bagus, kalau sertifikat kita hanya 1-2, ya gajinya begitu saja. Gajinya begitu saja. Serajin apapun kerja. Ya. Nah ini bedanya NDT begitu. Itu bedanya Bang. Walaupun kita kerja biasa saja, tapi sertifikat kita itu banyak, gajinya naik. Gajinya naik. Nah, itu jadi teman-teman harus paham juga bahwasanya memang butuh upgrade di dunia NDT ini, bagaimana tentang sertifikatnya harus di-upgrade agar kita tidak ketinggalan, Pak ya. Tidak boleh ketinggalan. Nah, jadi kita bisa, kalau bisa kita bisa menguasai seluruh metode, Pak. Betul. Jadi setiap kualifikasi yang dibutuhkan, requirement daripada PT itu kita bisa masuk. Betul, itu dia. Jadi jangan terpaku, jangan puas dengan beberapa sertifikat, terus naikkan terus sertifikat gitu. Naikkan terus ya. Terus di pengalaman Bapak tadi, setelah itu pas di puncaknya bagaimana itu Pak? Dari zero to hero lah istilahnya, bagaimana itu? Bisa ya Pak Dede. Ya, betul. Jadi saya kebetulan ya itu tadi dari 91 itu kebetulan di sertifikat itu OR, AR, lalu itu MTPT UT RT itu ASNT dulu ya dikasih sama level 3. Kalau PCN-nya saya ya juga sudah punya ya UT, MT, PT, RI itu adalah PCN. Lalu tambah lagi namanya PSRE sama TWFD, tapi TUSIP saya punya. Jadi itulah bentuk daripada upgrade tadi Pak. Ya betul itu. Nah, jadi sedikit saya cerita di sini bahwa kalau kita punya pengalaman, punya sertifikat, itu bukan kita yang nyari kerja. Orang jadi kerja nyari kita. Betul ini. Betul. Itu prinsip yang sangat susah sekali Pak. Jadi kita nggak nyari kerja, kerja yang nyari kita. Nah ini salah satu keuntungannya kita mau upgrade kan, mau upgrade. Mau juga rasa ingin tahu kita kuat dan mau maju kan. Nah, makanya saya bilang tadi di dunia NDT ini memang luar biasa. Sedikit saya cerita pengalaman saya bahwa saya direkomendasikan sama kawan. Saya dulu pernah kerja di Angola. Kebetulan kawan itu adalah kita. Lalu ada kerja di TMB di Sengkuang. Tahu kan TMB itu? Saya udah ngajar di suatu tempat lah ya. Lalu datang email ke saya. Apa betul kamu udah tepu punya pengalaman ini? Pernah kerja sini? Betul. Saya dapat rekomendasi dari Pak Syafri namanya, kawan saya. Coba kirim email. Belum. Oke, ini sesuai dengan apa kami pas nih katanya. Lalu apakah siap bekerja untuk visit? Per visit aja. Oh, per visit. Siap, jadi saya bilang. On call lah. On call ya. Kalau zaman sekarang on call teman-teman. Lalu wawancara kan. Ini begitu wawancara, datang email. Oke, kalau begitu kamu siap kami pekerjakan, hubungi Pak Joko namanya, orang BMB. Kami kasih kamu rate-nya itu 330 USD per visit. Per visit 330 USD. US per visit. Per visit itu, US itu ya. Iya, kira-kira 2,5 tahun yang lalu ya. Setengah tahun yang lalu ya. 330 US kalau di rupiah kan berapa itu? 4 juta. Sekitar 4 juta per visit ya. Per visit. Jadi saya tidak ada lagi cerita. Pak Di, langsung saya bilang yes, I will do. Ya pokoknya pikirannya itu udah angka aja kan gitu kan. Begitu kerja 2 minggu 3 minggu lah ketemu sama kawan. Bang, kenapa nggak minta tambah? Boleh tadi nambah itu. Aduh, saya bilang saking gembiranya saya langsung yes, I will do saja. Istilahnya itu tutup mata pun udah oke lah, karena udah tahu angkanya itu Pak. Jadi itu kelebihannya. Jadi memang kawan saya bilang untuk dunia di sini masih oke. Masih oke. Seperti pengalaman saya tadi itu. Jadi kita kalau punya sertifikat, kita bagus bekerja, itu bukan kita nyari orang lain nyari orang lain yang nyari kita ya. Yang penting kita kualifikasi. Betul, kita bisa bertanggung jawab dengan sertifikasi kita. Jadi untuk sertifikasi dan kualifikasi itu memang betul-betul harus sejalan Pak ya. Betul ya, kan. Itu. Terus setelah itu ketika Bapak kerja di situ kan metode NDT kan banyak, ada MTPT, ada UT, ada Edi Current, ada PAUD. Itu spesifikasinya di mana Pak? Pertama waktu yang gajinya 330 gitu. Oke. Saya setelah setelah komplit itu kan sesuai dengan CV kita kan, dia lihat ya waktu itu memang masih valid semua ya. UT, MT, PT, RI sama PSRE sama TOF juga masih valid. Jadi kerja saya itu hanya review. Film, baca film aja, fotografi sama review report UT, MT, PT. Selesai. Jadi memang jenjangnya itu bagi kawan-kawan mau di EDT, dunia EDT, yaitu tadi awalnya memang bagusnya sih kalau zaman saya dulu itu
yang radiasi dulu. Kalau sekarang kan non radiasi semua. Kalau saya OR, AR, lalu MTPT, UT, baru ANAI. Jadi memang dari awal ya Pak. Betul. Bahkan dari helper Bapak bilang. Iya, dari helper kami dulu itu. Tapi nggak usah khawatir. Kalau zaman sekarang ini kan nggak pun seperti itu. Apa namanya itu? Kita ada duit, ada punya kemampuan. Iya, ada kemampuan. Ambil kursus. Langsung bisa, zaman sekarang bisa Pak. Langsung ambil bisa, UT, MTPT langsung, asal mampu ya. Asal mampu ya. Jadi kalau dulu kita dari level 1 mungkin Pak ya. Boleh langsung ke level 2 kan? Ya, nggak bisa, banyak level 2 langsung. Jadi untuk pembeda daripada level 1, level 2, level 3 itu kualifikasinya apa saja Pak? Contoh yang wajib diketahui kualifikasi daripada level 1 itu apa aja? Ya, kalau level 1 ini contoh saya katakan seperti ultrasonik lah. Ultrasonik ini kok level 1-nya tentu ya kalibrasi. Itu dulu, kalibrasi alat dulu, pengenalan alat dulu. Lalu arti kalibrasi ini pun kalibrasi jarak dulu, pakai probe normal. Itu yang gampang-gampang. Itu yang gampang-gampang. Sebenarnya nggak ada istilah sulit ya. Nggak ada sulit ya. Ada kalau kita ada kemauan, betul. Jadi modalnya kemauan dulu lah Pak ya. Betul Pak Adi ya, itu saya bilang. Jadi itu jenjangnya seperti itu. Nah, tidak akan ada istilahnya matinya dunia di sini. Selagi minyak masih ada di dunia ini. Selagi minyak, selagi masih ada pipa, selagi masih ada material karbon steel lah pasti cek kualitinya menggunakan metode NDT. Itu. Makanya orang bilang ya untuk dunia NDT ini ya memang ya begitu. Sebenarnya kan NDT ini kan terbagi sekarang kalau 5, sekarang udah 6 Pak. Udah 6 ya. Termasuk visual. Oh, visual tracing pun termasuk daripada metode NDT ya. Visual, itu MT, UT, RT, Edicaran ya. Jadi 6 sekarang udah. Iya. Nah, terus tadi Pak kita lanjut tadi dari level 1 tadi dia harus bisa kalibrasi, terus bisa tahu alat cara penggunaan. Nah, terus untuk level 2 itu wajib bisa apa itu Pak? Membedakannya. Kalau level 2 ini begini, kalau level 1 itu kan dia helper. Dia bisa bekerja, tapi belum bisa tanda tangan report. Berarti untuk interpretnya belum bisa. Belum bisa Pak. Belum bisa. Baik MTPT UT belum bisa. Belum bisa tapi level 1 udah level 2 dia, ya udah bisa bikin report sendiri. Kalau UT interpret pulsa yang muncul. Kalau arti radiografi bisa membaca film radiografi, bisa tentang report. Itu berarti untuk menentukan material itu accept atau reject itu untuk level 1 belum bisa. Belum bisa Pak. Belum bisa. Berarti memang tanggung jawabnya memang ke level 2. Itu membedakannya Pak ya. Betul. Terus kalau untuk di level 3 itu lebih kemana ya Pak? Level 3 ini biasanya adalah lebih membuat prosedur. Dia itu udah di kantor saja itu prosedur, menganalisa ya semacam apa ya. Ya prosedur begitulah. Level 3 begitu, mengeluarkan sertifikat. Kalau di Asenti gitu. Untuk revisi juga. Revisi prosedur. Kalau level 3 ini ya udah luar biasa itu aja ya. Udah luar biasa Pak ya itu. Nah, sekarang kita beralih ke pengalaman NDT Bapak yang paling berkesan tuh di mana Pak? Lokasinya. Dulu pernah di mana saja, maksudnya bekerja itu dari dalam negeri kan Bapak udah malam melintang kemana-mana nih. Mungkin dari dalam negeri sampai ke luar negeri itu. Dari dalam negeri ke luar negeri itu berapa lama itu bisa? Saya dulu kebetulan di Oceanering namanya OWIS ya. Mulai tahun 2002 itu saya udah kerja keluar. Udah 2002 ya. Ke Sri Lanka namanya. Yang di dalam negeri paling berkesan saya bekerja itu adalah di Kalimantan. Di Kalimantan. Itu luar biasa. Kesannya apa? Pipeline darat waktu itu. Pipeline darat. Berarti di onshore Pak ya? Iya, di offshore. Offshore ya? Offshore. Jadi sifatnya ini sistemnya gimana? Nah, yang offshore itu banyak sekali kendalanya. Melewati kampung-kampung kan? Iya, jadi banyak kendalanya itu. Begitu stuck itu pipeline itu, ya kita bebas, bisa mancing, bisa kemana. Nah itu memang berkesan. Tapi begitu kita kerja, ya namanya pipeline, 12 jam kerja betul-betul 12 jam. Nah, itu memang kita dibentuk fisik kita, mental kita itu supaya menjadi pekerja yang handal. Supaya menjadi pekerja yang handal Pak ya. Jadi memang harus kuat kita berjuang. Betul. Bahkan di setiap kesuksesan itu pasti ada proses kan Pak. Inilah yang prosesnya ini Pak ya. Jadi tahap proses Bapak. Tidak ada orang yang sukses langsung pluk, tidak ada itu dari awal. Kalau kerja di luar itu yang berkesannya itu ya mohon maaf, saya udah 10 negara kerja. 10 negara. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman. Ternyata pada atas ini sudah 10 negara. Awalnya itu adalah di Sri Lanka. Nah, di situ Pak yang Sri Lanka ya. Ya, Sri Lanka itu adalah ujung daripada India. Itu negara Sri Lanka. Itu kalau kastanya itu ya beda lah ya. Dari sana saya bekerja, tinggal di hotel, jadi push pull pipa dari darat ke laut. Nah, di situ memang
di situ memang pengalaman yang paling berharga di sana. Ya banyak kendala kita temuin, ya harus sama atasan supervisor saya orang UK. Orang UK Kita dulu, harus sabar ya menghadapi atasan dan juga sama kawan, harus kerja sama yang baik. Kalau tidak kerja sama yang baik ya nanti kerjaan tidak akan sukses. Iya, betul. Nah itu di sana itu begitu kami kerja selesai 2 bulan 3 bulan kemudian dulu pernah Sri Lanka kena ini kan tsunami kan. Ya, Tempat tinggal hotel kami itu disapu tsunami semua. Habis. Jadi gimana pada saat itu, merinding saya. Kan udah selesai proyek. udah selesai. 2 bulan Untung selesai ya. Bukannya baru mulai ya, malah nggak jadi proyeknya. Memang luar biasa. Iya. Luar biasa. Oh, jadi sampai segitunya lah Pak ya. Iya, Cobaan lah istilah cobaan kan, bagaimana kita, yang penting dari kita kuat atau enggak kan. Nah, terus tadi Pak balik tadi kan Bapak bilang ada supervisornya orang UK segala macam. Nah, jadi kan di situ kan sudah pasti butuh untuk berbahasa Inggris. Betul. Nah, jadi berbahasa Inggris ini Pak, bagaimana perannya di dunia NDT ini Pak? Apakah kalau menurut Bapak sendiri bagaimana pentingnya itu? Iya, bagus pertanyaannya ya. Sebenarnya bagi kawan-kawan yang ingin terjun ke dunia NDT ini, awalnya itu memang tidak begitu ini. Yang penting kita paham dulu nge-report, paham dulu buku yang kita pelajari sebab bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris semua ya. Nah, jadi untuk kesananya ini kita harus, saya dulu otodidak Pak. Otodidak juga ya Pak. Kadang-kadang bagi kawan-kawan yang bahasa Inggrisnya kurang, itu nggak usah minder. Saya dulu. Iya. Walaupun kebalik-balik hajar aja dulu ya Pak. Biasa lah kan. Saya dulu di kampung sana tuh belajar bahasa Inggris itu 5 Pak. 5. Di kampung sana kata teman saya, alah ngapain sih belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja 6, lalu cabut. Iya. Itu dulu. Jadi intinya teman-teman, Iya. berdasarkan kemauan memang semua itu pasti bisa Pak. Pasti bisa. Jadi modalnya memang pertama semangat dan kemauan. Nah, kemauan itu yang penting. Intinya jangan pernah ada sifat malas kan Pak ya. Itu intinya karena di Indonesia. malas itu tidak ada obatnya. Iya. Nah, itu. Tapi kalau anak sekarang Pak, saya kira nggak ada masalah. Susah. Kenapa saya bilang nggak ada masalah? Iya. Sekarang musik dia itu musik bahasa Inggris. Iya. Kalau zaman saya dulu keroncong dangdut. Oh ya, betul sekali. Iya, tapi pada saat itu Pak Datus masih bisa lah. Bisa. Apa namanya, mengatur lah. Oh, harusnya saya ke sini bagaimana ya. Iya. Jadi satu yang saya tekankan kepada kawan-kawan yang ingin bergerak di bidang editing, ya, jangan malu berbahasa Inggris. Iya. Sebab apa? Kuncinya begini Pak. Kalau kita salah berbahasa Indonesia baru kita malu sebab bahasa kita. Karena bahasa kita. Kalau bahasa Inggris kita salah, hajar aja. Hajar aja. Saya dulu begitu Pak. Iya. Begitu pulang ke hotel, saya mikir, salah tadi saya ngomong. Berarti ini kata-kata bijak lah ya. Besoknya kita perbaiki. Iya. Bisa jadi nanti jadi kutipan video ini pertama sekali. Berarti kalau kita berbahasa kita sendiri itu salah, baru itu malu ya. Kalau bahasa Inggris, oh ya, kalau bahasa Inggris nggak masalah karena bahasa luar ya. Abaikan saja. Ya, abaikan saja. Kita salah. Iya, mantap itu. Kita pulang, tadi ngomong salah, besok kita perbaiki. Insya Allah bisa. Iya, yang penting niat tadi Pak ya. Iya, yang penting. Kami dulu Pak kerja ke luar negeri itu biasanya berdua, bertiga, berempat. Lama-lama dilepas sendiri. Dilepas ya. Wow, itu Pak. Saya kerja di Angola ini dulu terakhir ya. Nah, itu adalah melewati naik pesawat 3 kali sampai 19 jam naik pesawat itu. Itu kita harus bisa bawa sendiri. Sendiri ya. Karena dia terbiasa. Nah, itu. Oh gitu. Itu, ya. Nah, terus kita Pak Datas ini di dunia NDT ini yang paling spesifik itu apa Pak? Di UT kan, sekarang pun ngajar di UT kan? Iya. Nah, untuk para UT men ini yang paling penting itu apa Pak? Ketika dia bekerja, nah itu. Begini, untuk kawan-kawan UT men ya. UT men. Dari segi teknis maupun dari segi bagaimana. Pesan saya ini, ya untuk kawan-kawan ya. Kalau udah jadi UT men harus ikut prosedur. Ikut prosedur. Oke. Nah, berarti jangan Alibaba lah kerjaan Alibaba. Jangan, enggak boleh. Bawa proof berapa ini? Iya. Karena bawa proof berapa kalau UT men? Proof 4 biasanya kan. Proof 60, 70, 45 kan sama proof longitudinal. Salah. Jadi salah. Iya. Bawa proof 5. Kenapa 5? Bikin namanya TCP. Oh, TCP ya, betul ya. 45. Nah itu. Makanya kalau ke lapangan itu bawa proofnya 5, jangan lupa bawa penggaris dan juga bawa prosedur dan mimic gauge. Oh, mimic gauge ya, betul. Untuk plotting lah ya. Untuk plotting ya. Walaupun di lapangan tidak ditanyakan. Jadi mimic gauge itu memang harus dibuat terlebih dahulu. Oh iya, betul itu. Nah, itu adalah di dunia NDT khusus UT ya. Sebab begini, kalau UT men ini ya,
kalau tidak ada cross checker, Ya. hasil UT itu adalah hanya teknisi dengan Tuhan. Berarti Kan ini, jadi kawan-kawan pekerjaan Yut ini sama saja pekerjaan antara teknisi dan Tuhan aja yang tahu ya Kak. Iya betul. Jadi tergantung daripada teknisinya mau dibawa kemana ini, Iya. mau ke kiri atau ke kanan. Iya, betul. begitu dia. Iya. Kadang-kadang lihat screen, tangan bekerja, tapi pikirannya kemana-mana. Iya betul. Akhirnya accept. Iya. Kalau sana meledak. Iya Habis. betul. Nah, Teknisinya lah yang salah ya Pak. itu makanya saya bilang tadi, UT-man itu harus betul-betul profesional, Ya. prosedur. Kalau seandainya kalibrasi belum oke dari kontainer, Ya. jangan berangkat ke lapangan dulu. Jangan dulu. Pesan saya, jangan. Ya, betul. Harus kalibrasinya oke, baru berangkat ke lapangan. Siapapun yang menanyakan, klien siapapun, kita udah confident. Oh, udah percaya diri lah Pak. Berarti Iya. memang seorang inspektor tuh wajib mempunyai confidence yang kuat. Pak, Iya. Confidence kuat. Jadi kalau seandainya kita inspeksi ternyata barang itu reject, tetap kita katakan reject. Oh iya, itu yang Kalau penting. accept tetap accept. Iya, itu tadi saya iya, bilang. betul, Sebab betul. Apa ya, kita sebagai muslim ya, saya kata, Ya. agama lain pun Ya. begitu ya. Iya, harus Sebab jujur lah Pak ya. dipertanggungjawabkan di sana. Dipertanggungjawabkan betul. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga Pak ya. Tapi kalau dia MPI sebagai penetran itu Iya. kasat mata, apalagi baca film, Iya. ada filenya filmnya, Iya. siapapun bisa lihat Pak. Iya. Tapi kalau UT, Iya, betul. saya DS, oke, Iya. cemplungkan ke sana, tidak ada yang tahu, Iya. tidak ada cross checker, hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Iya, Hati-hati. tahu. Iya, hati-hati. Itulah istilahnya tuh kalau di dunia ini itu apa ngipong Pak ya. Ngipong ya, Tidak kalau boleh, kan tidak boleh. jangan, Nah, ya. jadi teman-teman untuk Iya. para UT men semua inspektor, jadi pesan Pak Datas itu tidak boleh ngipong tadi Tidak Pak boleh, ya. ya. Jadi memang kita harus jujur. Ya, Dari ya. kejujuran itu akan menimbulkan kebaikan ya Pak. Betul, ya. betul. Ya. Awalnya Nah, memang pahit Pak, kejujuran Iya. tukang begitu, tapi akhirnya itu manis. itu akhirnya tapi manis. Iya. Jadi intinya itu kejujuran itu memang walaupun pahit harus disampaikan Iya, Pak ya. itu makanya. Ya itu. Nah terus ini Pak mungkin yang terakhir ini Pak pesan-pesan untuk teman-teman ini yang baru. Ini ada teman-teman yang baru yang memulai kan, baru memulai NDT dia. Ya. Cuman mungkin ada yang belum bekerja, ada yang masih juga refresh belajar. Nah itu bagaimana pesan-pesannya Pak? Oke, pesan saran saya bagi kawan-kawan yang ingin berkarir di dunia NDT ya, awalnya itu ya pertama-tama harus ada kemauan. Ada kemauan. Ada kemauan itu dulu. modalnya Pak ya. Lalu niatkan. Niatkan. Saya adalah menjadi NDT man. NDT man. Lalu ya berjenjang. Ya. Ya sertifikatnya itu. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Jangan tanggung-tanggung ya. Betul. Iya betul. Jadi harus upgrade terus ya. Update terus. Upgrade. Itu dia untuk kawan-kawan yang mau berkarir di dunia NDT. Tapi ingat ya pesan saya, kalau di dunia NDT mesti ninggalin keluarga. Ninggalin keluarga ya. Kalau udah kerja ya. Tantangannya itu Pak. Yang sudah berkeluarga, Ya. ninggalin istri, Iya, mungkin kan. udah pas Iya, dengan iya, keluarga sudah itu. pasti. Walaupun kita hanya di Indonesia, masih nanti ke Cilegon, Iya, kemana-mana. ke Madura, Dan di situ Kalimantan. pun banyak ujian juga bagi kita yang meninggal. itu dia. Lagi-lagi yang meninggalkan Oh, keluarganya, itu, Pak. Pak. Iya. Itu dia, ujian Nah, itu berat itu tuh, pribadi masing-masing lah bagaimana Ya, kan. Iya. itu makanya, Itu. ya. Karena jauh tadi mudaratnya Iya. lebih besar lah. Iya, itu dia. Itu jadi terus belajar terus hingga tercapai. Jangan sampai apa namanya itu cepat puas. Cepat puas. Apa yang kita capai jangan. Iya. Sebab terus berjalan terus berkarir berjenjang terus. Jadi jangan patah semangat lah. Pak. Ya itu dia. Nah, oke lah mungkin itu saja Pak. Sementara kita bicarakan mungkin nanti ada part keduanya. Oke, siap. Ya untuk teman-teman semua, teman-teman Haiki dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Pak Datas Sitepu, di mana Pak Datas Sitepu ini adalah seorang pengajar NDT Ya. dan sudah melanglang buana dari dalam maupun ke luar negeri. Nah, Siap. jadi teman-teman boleh juga nanti kalau mau tanya-tanya sama Pak Datas atau Boleh. mau sharing-sharing, Siap. nanti boleh di alamat ada medsosnya Pak. Ya, medsos saya itu Medsos saya. bisa di Facebook saya Datas Ya. Tepu. Di situ ada juga kadang-kadang saya upload bagaimana cara Ya. Lalu telepon saya, WA saya 0812 700 369. Boleh ditanyakan Ya. boleh ya, atau Ya. ke sini juga boleh Ya, Haiki. boleh, Saya kan ya. udah bergabung di sini juga, pernah juga. Ya, alhamdulillah teman-teman. Mungkin sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Nanti bisa kita ke part selanjutnya nanti untuk podcast kita. Pantengin terus podcast kita yaitu Talkshow Haiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih Pak.